Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat-ayat hitam, kata para ulama, ini pertama menunjukkan jelas bahwa Al-Qur'an bukan buatan Rasulullah, bukan karangan dari Rasulullah, akan tetapi memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah. Sebab kalau memang itu adalah karangan dari Rasulullah, tidak mungkin Rasulullah itu menyampaikan sesuatu yang menegur diri beliau sendiri. Apalagi yang di dalam ayat ini mengandung pembicaraan tentang persoalan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, setelah menyelesaikan surah Al-Mulk, maka pada malam hari ini kita akan mengkaji surah At-Tahrim di juz 28. Kalau di juz 29 kita banyak membicarakan surah-surah yang sifatnya makkiyah, surah yang diturunkan di periode Mekah. Di juz 29, juz 30 itu memang banyak mengkaji surat-surat yang ada pada periode Mekah. Nah, di juz 28 ini sudah mulai banyak dari surah-surah Madaniyah, termasuk salah satunya adalah surah yang akan kita kaji ini, yaitu Suratul Tahrim Madaniyah, termasuk dari surat-surat yang diturunkan pada periode Madinah ba'dal hijrah, sesudah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan Suratul Tahrim karena di dalam surah ini terkandung apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu mengharamkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Makanya disebut dengan tahrim. Tahrim dari kata harrama yuharrimu, tahriman, mengharamkan. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak riwayat, namun kata Syekh Wahbah Zuhaili yang paling sahih adalah apa yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kana yuhibbul halwa wal asal. Beliau itu sangat senang kepada halwa, manisan dan madu. Wa kana idza insarafa min al-'asri dakhala ala nisaihi. Ketika beliau itu selesai melaksanakan sholat asar, biasanya beliau masuk ke salah satu dari istri beliau, yamkuthu 'inda Zainab. Nah, pada waktu itu beliau tinggal bersama dengan Zainab, fayashrabu 'indaha asalan. Pada waktu itu beliau meminum madu di rumah Zainab. Sementara itu Siti Aisyah dan Hafsah itu saling bersepakat, mereka berembuk
nanti kalau Rasulullah itu datang kepada salah satu dari kita sesudah dari Zainab itu, sana pasti minum madu, maka bilang, inni ajidu minka riha maghafir, saya kok dengar bau yang tidak enak itu. Minum apa di sana? Ini juga merupakan bentuk ya kecemburuan juga. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW kemudian datang ke rumah Hafsah. Nah, sebagaimana yang sudah menjadi rembuk antara beliau dengan Siti Aisyah, Hafsah kemudian menyatakan, saya kok dengar bau yang tidak enak. Minum apa tadi? Kata Rasulullah, saya tidak minum apa-apa. Saya hanya minum madu. Iya, tapi tidak enak baunya itu. Ya kalau begitu tidak apa-apa, saya tidak mau minum madu lagi. Maka saat itu kemudian Rasulullah SAW mengharamkan madu untuk dirinya. Cuma beliau berkata kepada Hafsah, kamu harus rahasiakan, jangan beritahu orang lain apa yang saya lakukan ini, bahwasanya beliau itu mengharamkan madu untuk dirinya. Cuma Hafsah ternyata tidak bisa menahan diri. Beliau itu memberitahu kepada Aisyah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa yang terjadi, bahwasanya beliau juga mengharamkan madu untuk dirinya. Maka turunlah ayat-ayat ini yang di dalamnya mengandung itab. Itab itu adalah teguran terhadap Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW mengharamkan sesuatu yang sesungguhnya halal. Jadi mengharamkan sesuatu yang halal, dan ini adalah sesuatu yang tidak boleh. Karena di dalam agama itu tidak boleh menghalalkan yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Yang halal ya halal, yang haram ya haram. Apalagi beliau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi panutan bagi umatnya. Maka turunlah ayat-ayat di surah Tahrim di mana Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kepadamu? Tabtaghi mardata azwajik, hanya karena kamu ingin menyenangkan istri-istri kamu. Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sungguh Allah telah mewajibkan bagi kalian untuk menghalalkan sumpah-sumpah kalian, jadi menebus sumpahnya. Allahu maulakum, dan Allah itu adalah pelindung kalian. Wa huwal alimul hakim, dan dia adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi di dalam ayat-ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dalam bagian ayat-ayat itab, ayat-ayat yang di dalamnya terkandung teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sesungguhnya juga ada hikmah. Jadi ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat-ayat itab, kata para ulama, ini pertama menunjukkan jelas bahwa Al-Qur'an itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan buatan Rasulullah, bukan karangan dari Rasulullah, akan tetapi memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah. Sebab kalau memang itu adalah karangan dari Rasulullah, tidak mungkin Rasulullah itu menyampaikan sesuatu yang menegur diri beliau sendiri. Apalagi yang di dalam ayat ini mengandung pembicaraan tentang persoalan rumah tangga itu. Jadi tentang pembicaraan
yang berkaitan dengan rumah tangga. Ini kan membongkar rahasia rumah tangga. Kalau memang Rasulullah yang membuatnya sendiri, tidak mungkin ada ayat yang menegur Rasulullah. Akan tapi karena ini dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya menyampaikan apa yang beliau terima sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka ayat-ayat kitab pun itu juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, bahwa Al-Qur'an itu adalah dari Allah, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat kitab bahwasanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini kita akan mendapatkan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegurannya itu juga adalah teguran yang mengandung kasih sayang, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Jadi panggilan yang di situ menunjukkan tentang kedudukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai nabi. Jadi panggilan kasih sayang juga, yang artinya di dalam menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala juga masih menampakkan kasih sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Kenapa kamu itu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kepadamu hanya karena ingin mencari ridha dari istri-istri kamu? Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga memang mengisyaratkan bahwa tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Maidah ayat 87 Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu mengharamkan hal-hal yang baik yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Tidak boleh manusia itu membuat hukum yang kemudian mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasul yang merupakan uswah hasanah bagi umatnya, yang dilakukan waktu itu adalah dalam rangka menyenangkan hati dari istrinya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, jadi bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam menegur pun Allah Subhanahu wa ta'ala itu masih menggunakan panggilan kasih sayang, keakraban, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian panggilan yang menunjukkan kemurkaan, tidak. Bahkan di ujung dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyatakan wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Jadi tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menebus sumpahnya. Jadi sumpahnya kemudian dibatalkan dengan kafarah. Ada kafarah yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafarahnya itu di dalam Al-Quran surat Al-Maidah juga ayat 89 itu fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Kafarahnya itu adalah
memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian, atau tahrir raqabah, membebaskan budak. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Yang tidak mendapatkan budak seperti kita pada masa sekarang itu, tidak ada budak kan, maka bisa diganti dengan puasa selama 3 hari. Dzalika kaffaratu aimanikum idza halaftum. Itu adalah kafarah, penebus dari sumpah jika kalian itu bersumpah. Waqfadu aimanakum. Jadi bukan sumpah palsu, bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu. Dan kemudian ternyata apa yang kita sumpah itu kok kita menyesal, maka kita boleh menebus sumpah itu. Sebab di dalam hadis Rasulullah SAW itu menyatakan, kalau kalian itu bersumpah tentang sesuatu dan ternyata melihat ada yang lebih baik dari apa yang kalian sumpahkan, maka hendaklah tinggalkan itu. Kemudian bayarlah kafarah. Kafarahnya memberi makan 10 orang fakir miskin atau membebaskan budak. Kalau tidak menemukan budak, kalau seperti sekarang kan nggak ada budak, maka berpuasa selama 3 hari. Jadi kadung bersumpah tidak mau sesuatu, maka hendaklah dia itu menebus sumpahnya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersumpah kepada istri, sumpah kota bini apa, ternyata kawin itu harus kafar. Nah, bapaknya orang yang la ilaha illallah, tidak mengenal Allah. Iya, kafarah. Itu kafarah. Ya, sumpah kan? Sumpah benar. Sumpah. Sama bini. Jadi bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, tapi kemudian ternyata menyesal, maka boleh ditebus. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menebus sumpahnya, karena beliau telah bersumpah untuk tidak mau minum madu. Ada riwayat yang lain bahwasanya beliau itu menggauli istri jariyahnya, yaitu Maria Al-Qibtiyah, kemudian bersumpah tidak mau menggaulinya. Maka Rasulullah SAW membebaskan budak sebagai kafarahnya, dan setelah itu minum madu lagi, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulullah, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Cuma di dalam persoalan ini Rasulullah SAW itu kan rahasianya antara beliau dengan Siti Aisyah, Siti Hafsah ya, Siti Hafsah. Kamu jangan beritahu kepada orang lain. Cuma Siti Hafsah tidak mampu menahan diri, walaupun sudah menyatakan rahasia berdua, ternyata diberitahu kepada Siti Aisyah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu apa yang telah dilakukan oleh Siti Hafsah, bahwasanya beliau membocorkan rahasia yang seharusnya antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian bocor kepada Aisyah. Termasuk juga di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran juga kepada Siti Aisyah dan juga kepada Siti Hafsah yang telah berembuk bersepakat untuk melakukan sesuatu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk tidak minum madu itu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini gambarkan, wa id asarun nabiyyu ila ba'di azwaji haditha falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa arada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
merahasiakan persoalan itu, bahwasanya beliau bersumpah untuk tidak minum madu dengan Siti Hafsah. Diperintahkan juga untuk merahasiakan, tapi ternyata bocor kepada Siti Aisyah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah kemudian menyampaikan kepada Siti Hafsah, atas Siti Hafsah, "Man ambaka hada?" Dari mana Anda itu tahu bahwa saya memberitahu kepada Aisyah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nabba'aniyal alimul khabir." Yang memberitahu saya itu adalah zat yang maha tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran juga kepada dua orang istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. In tatuba ilallah faqad saghat qulubukuma. Kalau kalian itu mau bertobat, jadi tidak mengulangi apa yang menjadi rembukan kesepakatan tadi, maka qulubukuma, hati kalian itu akan tetap bersih. Wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Tapi kalau kalian berdua itu masih tetap saling membantu untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha huwa maulahu, maka Allah yang akan menjadi pelindung penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril, kemudian salihul mukminin, orang-orang mukmin yang salih, wal malaikatu ba'da dzalika zahir, dan para malaikat juga akan menjadi penolong dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian di dalam lanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin thayyibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abakara. Jika dia, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentalak kalian itu, maka Allah itu akan, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan menggantinya istri yang lebih baik dari kalian, yang muslimat, mukminat, qanitat, rajin ibadah, taibat, rajin bertaubat, yang bertaubat, abidat, saihat, saibati wa abaqara. Jadi sifat-sifat yang baik yang akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kalian itu tidak mau bertaubat. Boleh jadi nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mentalak kalian dan Allah nanti akan memberikan ganti yang lebih baik lagi. Jadi di dalam ayat ini juga ada teguran kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kata Syekh Wahbah Zuhaili, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil di dalam peristiwa ini. Jadi dalam peristiwa ini itu juga ada pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu seperti halnya tadi, tidak boleh seseorang itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hak untuk mengharamkan dan menghalalkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah diperintahkan untuk melakukan kafarah terhadap sumpah yang mengharamkan madu untuk dirinya. Itu untuk dirinya itu. Kemudian di dalam ayat-ayat ini sesungguhnya juga terlihat bahwa di dalam rumah tangga Rasulullah SAW sendiri itu juga ada dinamika. Jadi ada dinamika yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga ingin menunjukkan bahwa di dalam rumah tangga Rasulullah SAW yaitu juga tetap ada dinamika. Istri itu ya cemburu ya biasa itu. Jadi cemburu kepada madunya itu adalah sesuatu yang apa ya? Ya manusiawi. Jadi artinya memang Siti Hafsah itu manusia, Siti Aisyah juga manusia, bukan malaikat yang kemudian tidak punya perasaan sama sekali. Tetap
sebagai manusia ada perasaan juga, rasa cemburu. Jadi memang ada seperti itu. Bahkan pernah Rasulullah SAW ketika punya anak dari Maria Al-Qibtiyah, Ibrahim itu kan, digendong itu, dibawa kemudian diperlihatkan kepada Siti Aisyah. Wah, coba ini mirip dengan saya itu. Apa yang dikatakan oleh Siti Aisyah? Dengan beliau kan tidak punya anak. Mirip apa? Tidak ada miripnya sama sekali. Ada Rasulullah itu senang. Ini mirip dengan saya. Kata Siti Aisyah, ya ada tak ngalah sekali ya. Tidak ada miripnya sama sekali. Jadi ya biasa sebagai seorang istri yang mungkin juga terasa tidak punya anak dengan Rasulullah SAW, ketika Rasulullah membawa anak dari istrinya yang lain, itu merasa juga ada perasaan terenyuh juga ya, manusiawi itu. Jadi memang biasa manusiawi. Di dalam ayat-ayat ini juga tergambarkan, yang artinya itu juga satu hikmah yang ingin digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam rumah tangga Rasulullah SAW itu juga terjadi dinamika. Supaya apa? Supaya nanti juga bisa menjadi pelajaran kepada umatnya, termasuk bagaimana Rasulullah SAW menghadapi istri-istrinya, itu juga akan menjadi uswah, menjadi satu teladan. Oh, ternyata Rasulullah kalau menghadapi istrinya yang cemburu seperti ini gitu. Bahwa ternyata itu juga cemburu. Sebab satu waktu Rasulullah SAW ya pernah juga istilahnya melihat apa yang terjadi antara beliau dengan Siti Aisyah dan Hafsah. Ya agak sedih juga, keluar ke rumah Abu Bakar. Di sana kemudian duduk Rasulullah. Abu Bakar orangnya itu kan hanya menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Melihat Rasulullah diam, ya diam juga, sama-sama diam. Setelah itu datang Umar ibn Khattab, masuk juga. Lihat ini kok, ini dua orang kok sama-sama diam. Tidak tahan Umar itu. Kalau Abu Bakar tahan, Rasulullah diam, tidak berani kemudian bicara. Tapi Umar kan punya karakter beda ya, tidak bisa diam juga ya. Akhirnya kemudian mau tanya kepada ya Rasulullah, ini ada apa ya Rasul? Kok sama-sama diam ini? Saya sebetulnya mau curhat kepada engkau ya Rasul, tapi melihat sama-sama diam enggak jadi. Akhirnya Rasulullah kemudian tertawa juga. Kata Rasulullah, iya, ini saya lagi sedih. Yang membuat saya sedih itu anak kalian berdua ya. Siti Aisyah kan anaknya Abu Bakar, Hafsah itu anaknya Umar. Jadi kemudian Rasulullah tersenyum juga ketika Umar sebetulnya mau konsultasi. Saya mau konsultasi. Konsultasinya apa? Istri saya kok marah-marah terus itu. Ternyata kata Umar, ternyata Rasulullah sama juga itu. Jadi artinya ya biasa di dalam rumah tangga terjadi yang seperti itu. Tinggal bagaimana mencoba untuk mengatasi persoalannya. Dan di dalam hal ini ya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuknya adalah supaya Siti Aisyah dan juga Siti Hafsah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga sebagai ummul mukminin, sebagai ibunya dari orang-orang mukmin, mereka juga harus memberikan contoh dan perilaku yang baik supaya menjadi uswah juga. Makanya memang menjadi istri Rasulullah SAW itu tidak sama dengan
menjadi istri yang lainnya, ada beban dan tanggung jawab sebagai istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian dalam ayat Al-Qur'an itu lastunna ka'ahadin minan nisa, kalian itu tidak seperti istri-istri yang lainnya. Kenapa? Karena menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau menghadapi laki-laki itu fala takhda'na minal qaul, misalnya kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara dengan laki-laki lain itu jangan kemudian suaranya terlalu lembut. Jadi kalau menghadapi laki lain jangan terlalu lembut, sebab nanti kalau terlalu lembut orang itu kan laki-laki malah punya prasangka yang gak baik itu, bisa tergoda. Jadi kalau kata petunjuk dari Allah subhanahu taqda'na minal qaul, jangan terlalu rendah suaranya. Jika misalnya kalau dengan yang lain ya ya sayyidah apa, jangan kemudian apa Jadi diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengulangi tadi, jangan melakukan hal yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah risau sampai mengharamkan sesuatu yang tadinya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ingin mencari menyenangkan hati istrinya. Kemudian di sini kata Syekh Wahbah Zuhaili, dari apa yang dilakukan oleh Siti Hafsah, yas'ubu 'alan nisa kitmanu sirri. Beliau katakan perempuan itu terlihat di dalam peristiwa ini kurang bisa kalau untuk menyembunyikan rahasia. Kurang bisa. Faqad asarra bi li zaujatihi Hafsah. Rasulullah itu sudah memberikan rahasia tapi ternyata tidak tahan. Ya biasa manusiawi. Jadi memang manusiawi. Pernah juga di dalam satu cerita Siti Aisyah itu baru belajar memasak itu. Jadi belajar masak, sedang memasak ingin menghidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu tiba-tiba datang pembantunya Saudah. Itu istri Rasulullah yang pandai memasak. Bawa makanan itu. Kata Siti Aisyah, "Apa itu?" "Ini makanan." Bawa pulang. Pembantunya itu bingung. Gimana ini saya? Saya diperintahkan supaya diberikan kepada Rasulullah. Tapi kata Siti Aisyah, pulang, bawa pulang. Kalau tidak dibawa pulang, awas. Kenapa ya? Perasaannya baru sekarang dia kan belajar memasak, ingin menghidangkan kepada Rasulullah. Kok tiba-tiba ada makanan yang sepertinya lebih lezat lagi mau diberikan kepada Rasulullah. Punya saya tidak laku nanti. Artinya ya memang manusiawi. Makanya Rasulullah SAW itu kan kemudian menyatakan gharat ummukum, ibu kalian itu sedang cemburu. Jadi rasa cemburu juga. Karena tadi kok merasa tersaingi, ini saya baru belajar masak, ini mau dihidangkan kepada Rasulullah, ingin saya menyenangkan, kok tiba-tiba ada makanan yang lebih enak ini. Punya saya nanti tidak laku. Bawa pulang. Jadi artinya ya biasa di dalam rumah tangga itu ada persoalan, tinggal bagaimana menyelesaikan. Dan di dalam kisah ini kita akan mendapatkan bagaimana Rasulullah SAW dan para istrinya menyelesaikan persoalan yang ada di dalamnya. Diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. In tatuba, kalau kalian itu bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menjaga hati mereka berdua. Tapi kalau tidak, bisa jadi nanti Rasulullah SAW akan menceraikan. Kalau misalnya terus merongrong Rasulullah
itu kan bisa jadi ada ketidaktenangan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menceraikan, dan kalau diceraikan nanti Allah bisa mengganti yang lebih baik. Jadi bisa mengganti yang lebih baik. Kemudian di dalam ayat-ayat ini juga kata Syekh Wawan Zuhaili ada pelajaran juga ketika Siti Hafsah itu bertanya, "Man amba'aka hadza?" Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Nabba'aniyal alimul khabir." Di situ ada pelajaran juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha mengetahui. Sesuatu walaupun itu dirahasiakan, akan tetapi Allah itu pasti mengetahuinya. Dan apa yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya itu adalah berasal dari apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekali lagi tidak ada sesuatu pun yang tertutup rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga ketika mengenegar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupnya dengan Allahu Ghafur Rahim, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Artinya seorang hamba ketika dia berbuat kesalahan, maka pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu terbuka lebar. Allah itu Maha Pengampun. Bahkan di dalam satu hadis itu kita akan mendapatkan gambaran bagaimana maha rahmannya Allah Subhanahu wa taala, maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang penting manusia itu menjaga kalimat tauhidnya. Di dalam riwayat At-Tirmidzi, Ahmad juga ada, Abu Dawud, di hari kiamat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba yang dia kemudian dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di depannya itu adalah 99 tumpukan kesalahan, tulisan-tulisannya. Jadi tulisan yang berisi tentang kesalahan-kesalahannya 99 gitu. Kalau di pengadilan paling berapa tumpuk gitu. Ini 99. Di mana setiap satu tumpukan, di dalam hadis itu dikatakan sijil itu maddal basar, setiap tumpukan itu besarnya sejauh mata memandang. Kita bisa bayangkan sejauh mata memandang, berarti kan sampai ke sana itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba itu, kamu mau mengingkari apa yang ada di dalam tumpukan tulisan-tulisan ini? Apa mungkin malaikat saya ini salah mencatat? Kamu mungkin mau bantah ini? Apa yang dia katakan? Hendak ya Allah, saya akui bahwa memang itu adalah kesalahan saya. Jadi kesalahannya itu banyak itu. 99 tumpukan. Satu tumpukan itu sejauh mata memandang. Masya Allah itu. Kemudian Allah itu bertanya, kira-kira kamu punya sesuatu yang bisa meringankan enggak? Kalau pengadilan itu ada eksepsinya itu. Mungkin bisa ada penolakan yang bisa meringankan yang 99 ini. Kata hamba itu, tidak ada ya Allah, saya tidak punya. Jadi dia merasa memang kesalahannya itu banyak. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, tunggu dulu, ada sesuatu yang bisa meringankan kamu. Masa ada ya? Iya ada. La dzulmal yaum. Hari ini tidak ada kezaliman. Kalau memang ada, saya katakan ada, akan ditampakkan semua. Dan kemudian dikeluarkan. Ternyata yang meringankan itu hanya di dalam hadis itu dikatakan bitokoh, tulisan kecil seperti ini. Kata hamba itu, ya Allah, ini satu box kecil dibandingkan dengan 99 yang besar seperti itu. Apa bisa ini meringankan saya?
Jadi dia putus asa. Apa yang dia lakukan kesalahannya itu 99 tumpukan itu. Satu tumpukan itu maddal basar. Tapi kemudian ada satu bitokoh itu di dalam hadisnya itu. Bitokoh ya semacam kotak kecil. Setelah itu dibuka, ternyata di situ ada tulisan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, sudah, sekarang timbang. Yang 99 itu di satu sisi, yang box kecil ini di satu sisi yang lain. Dan ternyata kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatashat as-sijillat. 99 tumpukan itu terasa ringan itu. Wasakulat al-bitoqah, sementara yang box kecil ini menjadi berat. Sehingga kata para ulama, tidak ada sesuatu yang memang berat kalau dibandingkan dengan Ismullah. Ini menunjukkan bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sehingga kata Rasulullah, Allah itu menyelamatkan seorang hamba yang sudah punya kesalahan seperti itu ya, karena dia masih menjaga kalimat tauhid yang ada pada dirinya. Yang kata para ulama, mungkin saja itu adalah kalimat yang pertama kali diucapkan ketika dia masuk Islam, atau mungkin di akhir kehidupannya dia mengucapkan hal yang seperti itu. Karena itu ya paling tidak mari di setiap tasyahud itu kita ucapkan dengan penuh kesungguhan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu menunjukkan bagaimana Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Ghafurur Rahim, kata Allah. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Artinya sebesar apapun kesalahan kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu masih membuka kita kesempatan untuk bertaubat, untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isya, mudah-mudahan apa yang kita kaji itu bermanfaat. Jadi sekali lagi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa di dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada dinamika, tergantung bagaimana kita menyelesaikan dinamika di dalam keluarga. Itu adalah sesuatu yang manusiawi, yang penting adalah diselesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.